Pak Alimuddin, mungkin saya pengen dengar statement terakhir deh dari Pak Alimuddin soal IKN. Bagaimana kemudian ini masih banyak yang pro kontra juga soal IKN gitu kan, ya kan? Bahwa nanti masyarakat lokal akan terpinggirkan, ya kan? Ya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Nah, mungkin Pak Alimuddin bisa memberikan sekaligus closing statement lah untuk menenangkan hati bahwa akan baik-baik saja kok gitu kan. Ya. Pertama bahwa IKN itu disusun dengan diatur dengan undang-undang ya. Bahkan undang-undang yang pertama segera kita rubah untuk menyesuaikan kebutuhan kita di masa yang akan datang ya. Undang-Undang nomor 3 2022 sudah dirubah dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2023 untuk mengakomodir semua kepentingan-kepentingan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa IKN banyak keraguan-raguan, IKN tetap berjalan gitu ya. Kita tidak masuk ke ranah itu ya. Karena ini undang-undang milik kita semua gitu ya. Bahwa nanti akan ada perubahan mekanisme itu urusan kita tidak masuk ke situ. Tugas kami adalah 4P. Persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pelaksanaan pemerintah khusus. Itu tugas orang IKN tuh. Kayak kita nggak ada tugas-tugas lain di luar ini gitu ya. Tupoksinya itu. Iya, 4P ini tugas kita gitu. Oleh karena itu kita gencar melaksanakan konsolidasi, koordinasi, dan lain-lain ya. Kita menganut 4K gitu ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa percayalah bahwa keberadaan IKN itu akan, kalau kita cerita teori bandul gitu ya, saya lupa itu pelajaran fisika waktu itu ya. Kalau ingin mengatur ke kiri dan ke kanan, maka bandul itu memang harus ada, pusat bandul itu harus ada di tengah gitu. Bahwa the central of Indonesia itu memang ada di Kalimantan gitu ya. Jadi pergeseran ke kiri dan ke kanan itu akan teratur gitu. Satu hal yang harus kita bangga sebagai orang Kalimantan Timur ya. Kerajaan tertua itu ada di Kalimantan Timur. Nah, kalaulah peradaban kemudian kita menjadi ibu kota negara, bagi saya itu adalah sebuah perputaran kehidupan yang memang kita ditakdirkan untuk mengulangi kejayaan itu ya. Itu harus kita pahami. Oleh karenanya kita masyarakat Kalimantan Timur harus menyiapkan diri ya, diajak atau tidak diajak harus kita siapkan gitu. Kita akan ada ibu kota negara. Kalau dulu kita merasa bahagia kalau ke Jakarta gitu ya, sebuah kebanggaan. Nah ini sekarang itu barang itu ada di tempat kita, harusnya lebih bangga lagi, tidak perlu kemana-mana, barang itu datangi kita gitu ya. Itu saya pesan kepada seluruh saudara-saudara kita Kalimantan Timur, kita support terus, kita dukung terus, paling tidak doakan supaya ini berjalan on the track gitu ya, on the track. Bisa kita upacara tahun ini dan investasi bisa masuk, kemudian kita juga bisa melaksanakan fungsi Pemdasus yang dia bukan daerah otonom, dia akan melaksanakan tata kelola pemerintah yang lebih agile, yang lebih lincah, ya, akan lebih lincah. Dan ada satu yang menarik nih, kita tidak punya lokal representatif gitu ya, anggota DPRD itu, tapi kita akan ada semacam konsil gitu ya, semacam itulah kira-kira ya, kan belum selesai nih. Ada perwakilan masyarakat sebagai social control dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, tentu akan diambil dari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama kita membangun ibu kota Nusantara. Artinya jangan khawatir lah, IKN tidak akan menyengsarakan, punya harapan seperti itu Pak ya. Iya. IKN akan meningkatkan taraf hidup kita. Betul. Masyarakat Kaltim gitu Pak. Insya Allah itu tujuannya gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.